Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam bidang fikih dasar dengan membaca Ad-Durar al-Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ali ibn Muhammad yang ma'ruf kita kenal dengan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dan sebelumnya telah kita ambil tentang solat sunnah, solat at-tatawwu. Dan kemarin kita sebutkan di solat rawatib itu bisa dilaksanakan dengan atau total bisa 10 rakaat dan 12 rakaat. Kalau dari 10 rakaat berdalilkan dengan hadis siapa? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian kalau 12 rakaat Ummu Habibah radhiyallahu taala anha juga yang tidak sempat kami sebutkan ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala ummul mukminin. Taib, selanjutnya kita membahas tentang salat jamaah, salat berjamaah. Kata beliau rahimahullahu taala, babus sabi salatul jamaah. Nampaknya penamaan bab ini bukan dari Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ini kami ambil dari beberapa buku syarah untuk memudahkan pembahasan. Baik, selanjutnya adalah tentang salat berjamaah. Namun dalam pembahasannya nanti akan kita lihat juga didapati pembahasan tentang fikih tentang imamah, tentang imam, tentang makmum dalam salat, pengaturan shaf dan lain sebagainya. Kata beliau rahimahullahu taala, hiya min akadi as-sunan, dia termasuk, yaitu salat berjamaah termasuk adalah sunnah yang sangat ditekankan. Itu pendapat beliau, nanti akan kita sebutkan pendapat yang benarnya. Kemudian wa tanaqidu bi itsnainin wa idza kathara al-jam'u kana thawabu aktsar. Dan salat berjamaah itu sah dilakukan dengan 2 orang, berarti minimal dikatakan jamaah itu adalah 2 orang, dan semakin banyak jamaahnya maka semakin besar pula pahalanya. Wa tasihhu ba'da al-fudul al-mafdul. Salat berjamaah tetap sah meskipun di belakang atau diimami oleh orang yang mafdul, orang yang kurang dari sisi keutamaan, Maksudnya jika ada 2 orang, yang satu afdol, yang satunya itu mafdul, itu namanya mafdul, bukan orang yang utama. Selanjutnya kata beliau, wal aula ayyakunal imamu minal khiyar. Ini yang lebih utamanya, yaitu diimami atau salat di belakang imam yang terpilih, maksudnya dari orang pilihan dari segi hafalan, tartil, fikih dan lain sebagainya. Wa ya rajulun nisaa lal aqs. Nah, seorang laki-laki itu mengimami wanita, tidak sebaliknya, tidak boleh wanita mengimami laki-laki. Dan ini pernah muncul sebagian dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan didapati seorang wanita yang mengimami seorang laki-laki, dan ini tentu salah, kekeliruan dalam beragama dan perturutan dari hawa nafsu. Wal muftarid bil mutanaffil wal aqs. Orang yang salat wajib itu boleh bermakmum kepada orang yang salat sunnah dan sebaliknya.
Wa tajibul mutaba'ah, nanti akan kita jelaskan semua. Kita baca saja dulu apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Wa tajibul mutaba'atu fi ghairi mubtilin, dan wajib mengikuti imam selama imam tidak melakukan hal yang membatalkan solat. Wala ya'ummu rajulu qauman hum lahu karihun, dan tidak boleh seorang laki-laki itu mengimami atau menjadi imam bagi suatu kaum yang mereka itu ada karihun, ada ketidaksenangan, ada ketidaksukaan pada orang tersebut. Wa yusalli bihim salata akhaffihim, dan imam hendaknya, berarti ini ada padab tentang imam ya. Imam hendaknya salat dengan memperhatikan yang paling lemah di antara makmumnya, di antara mereka. Dia lihat kalau ada orang yang tua, jangan juga baca yang panjang-panjang, kasihan. Biasa gemetaran lututnya orang tua. Kadang kita saja mengeluh kalau panjang ya, tapi itu mungkin tanda dari kurangnya iman. Waliyadzubillah. Kalau yang tua ya wajar, karena memang fisiknya sudah mulai melemah. Maka seorang imam penting untuk memperhatikan makmumnya. Selanjutnya, wa yuqaddamu sultan wa rabbul manzil wal aqra'u thummal a'lamu thummal asan. Ini fikih tentang imam juga. Diutamakan yang menjadi imam itu adalah sultan, penguasa, dan rabbul manzil, orang yang sebagai tuan rumah, atau orang yang di sekitar masjid tersebut. Wal aqra'u, dan orang yang paling baik bacaannya, yaitu baik dari sisi hafalan dan tertil. Thummal a'lam, kemudian yang paling berilmu. Kemudian al-asan, kemudian yang paling tua. Jadi tinjauan usia. Wa idza tallat salatul imami kana dzalika alaihi la 'alal mu'tamina bih. Dan jika terjadi kesalahan dalam salat, maka maka kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab dari imam, bukan makmumnya. Wa mauqifuhum khalfahu, tempat berdirinya makmum yaitu di belakangnya, yaitu di belakang imam. Illal wahidi fa'an yaminihi, kecuali satu saja makmumnya, karena tadi sudah disebutkan bahwa minimal dua orang itu bisa dikatakan jamaah. Jadi kalau satu saja makmumnya, maka ia berdiri di sebelah kanan dari imamnya. Wa imamatun an-nisa, dan ketika seorang perempuan menjadi imam, maksudnya yang jadi makmumnya juga perempuan. Ketika ia menjadi imam bagi sesama perempuan, maka ia berdiri di tengah shaf. Ia berada di tengah shaf. Kemudian di kiri kanannya wanita yang lain, perempuan yang lain. Wa yuqaddamu sufufu ar-rijal, thumma as-sibyan, thumma an-nisa. Kemudian urutan shaf, laki-laki di depan, kemudian anak-anak, kemudian wanita. Wal ahaqqu bis-saffil awwal ulul ahlami wan nuha, dan orang yang paling berhak berada di shaf depan adalah mereka yang berakal dan berilmu. Ini pendapat-pendapat ya, semua nanti akan kita jelaskan sesuai dalil-dalil yang akan disebutkan insyaallah. Wa 'alal jama'ati ayyusawwu sufufahum, wajib bagi jamaah untuk merapikan shaf mereka, menutup celah dari shaf. Wa ayyasuddul khalal, menutup celah. Wa ayyatimmus shaffal awwal thumma alladhi yalihu thumma kadzalik. Kemudian wajib untuk memenuhi atau menyempurnakan shaf yang paling depan, kemudian selanjutnya shaf berikutnya, kemudian shaf berikutnya, kemudian sampai akhir shaf. Baik, pembahasan tentang salat jamaah termasuk di antara sunnah yang ditekankan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Dan dalam bab ini, dalam pembahasan ini, berbicara tentang salat jamaah, hukumnya, tentang imam, tentang adab-adab seorang imam, tentang makmum, tentang pengaturan shaf, dan selainnya yang berkaitan dengan salat berjamaah.
Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata dalam Majmu' Fatawa bahwa para ulama itu telah sepakat bahwa salat berjamaah adalah di antara bentuk atau ibadah yang paling ditekankan, ketaatan, bentuk ketaatan yang paling mulia dan syiar Islam yang paling agung, bagaimana tidak akan nampak persatuan kaum muslimin dalam salat berjamaah. Akan kita sebutkan juga di antara hikmah-hikmah dalam salat berjamaah insyaallah taala. Dan sebelum mulai menjelaskan tentang ucapan Imam Syafi'i atau Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, maka penting atau butuh kiranya kita sebutkan di antara keutamaan-keutamaan dalam solat berjamaah berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan keutamanya itu 27 derajat. Dalam riwayat lain disebutkan 25 derajat dan riwayat lainnya lagi juga disebutkan lebih dari 20 derajat. Dan adanya perbedaan-perbedaan penyebutan tingkatan derajat ini disebutkan oleh sebagian ulama. Perbedaan tingkatan derajat ini itu disesuaikan dengan kesempurnaan dari solat seseorang, kesempurnaan solatnya. Maka semakin sempurna solatnya, maka semakin besar pula keutamaan yang akan ia dapatkan. Dan di antara hadis yang menyebutkan juga tentang keutamaan solat berjamaah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu." Barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah salat setengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat semalam penuh. Adapun penyebutan khusus salat Isya dan subuh ini adalah merupakan tambahan keutamaan pada salat Isya dan salat subuh, karena mungkin ia dilakukan pada malam hari, di mana pada waktu tersebut banyak manusia terlalaikan. Di waktu Isya itu waktu istirahat, dan di waktu subuh itu waktu nikmat-nikmatnya untuk tidur. Maka ketika mereka mampu mendahulukan apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah mereka mendapatkan ganjaran yang lebih dari apa yang mereka kerjakan. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Bergantian kepada kalian itu malaikat pada malam dan pada siang hari, bergantian naik turun. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Kemudian naik ke langit menghadap kepada Allah malaikat yang bermalam pada hari itu. Fayas'aluhum rabbuhum, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, pada para malaikat ini. Padahal dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan mereka. Allah Maha tahu. Allah bertanya bukan untuk
atau bukan karena tidak tahu. Allah Maha tahu. Apa yang Allah tanyakan kepada para malaikat ini, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Kata para malaikat, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kata para malaikat, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat, dan kami mendatangi mereka juga dalam keadaan mereka sedang salat. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaannya Maha mengetahui segala sesuatu, segala hal. Dia tetap mempertanyakan dalam hadis tadi, tetap mempertanyakan keadaan hamba-hambanya kepada para malaikat. Dan pertanyaan ini bukanlah karena tidak tahu, tapi pertanyaan ini adalah sebagai bentuk pemuliaan bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa berada di atas ketaatan, terutama atau terkhusus di atas salat jamaah. Dan sebagai penjelas akan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa taat kepada perintahnya, dan juga di antara hal kenapa Allah bertanya kepada para malaikat, mungkin itu sebagai bentuk pembanggaan mereka di hadapan para malaikat, di hadapan para malaikat. Dan juga dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, masih dalam penyebutan keutamaan salat berjamaah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbaghal wudu, thumma masya ila as-salatil maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jamaah aw fil masjid, ghafarallahu dzunubah." Maka salat jamaah bisa menjadi pengampunan dosa bagi kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu untuk salat, kemudian menyempurnakan wudunya, lalu berjalan menuju salat wajib untuk menunaikan salat wajib, dan menunaikannya bersama jamaah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa beliau, dosa-dosa orang yang melaksanakan salat berjamaah tersebut. Cukuplah kemudian keutamaan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sebagai hikmah akan disyariatkannya salat berjamaah, adanya ketinggian derajat, adanya pengampunan dosa, disebut-sebutnya, dibangga-banggakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat, dan lain sebagainya. Kemudian kami sebutkan di antara hikmah dari salat berjamaah yang kami nukil dari ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Al-Mumti' Al-Zad Al-Mustaqni, yaitu yang pertama, kata beliau, salat berjamaah ini dapat menumbuhkan kasih sayang di antara manusia, karena mereka bertemu dalam satu tempat, berdiri di belakang satu imam dengan satu ibadah, itu bisa melahirkan keakraban, melahirkan kecintaan di antara kaum muslimin. Karena juga disebutkan oleh sebagian ulama, ijtima'ul abdan alamatun lijtima'i al-qulub. Bersatunya badan itu adalah tanda bersatunya hati kita. Yang kedua adalah hikmah yang kedua, itu dapat membuka jalan untuk saling mengenal satu sama yang lain. Sebab kadang jika kita lihat ada orang asing ikut sholat di masjid, kadang ada yang bertanya siapa orang itu, dari mana dia. Maka karena hal ini muncullah perkenalan, saling mengenali, yang diantara manfaat dari perkenalan ini mungkin nanti akan diketahui bahwasanya oh ternyata keluarga, oh ternyata musafir atau orang yang sedang orang asing yang butuh bantuan, yang dengannya kita bisa membantu. Dan di antara hikmah juga dapat menampakkan dari syiar Islam,
Dan bahkan sholat berjamaah itu termasuk di antara syiar terbesar dalam Islam. Karena kalau semua orang sholat di rumahnya, bisa jadi tidak ada orang yang tahu bahwa ada syariat sholat. Juga di antara hikmahnya adalah dapat menunjukkan kemuliaan kaum muslimin. Karena ketika mereka masuk masjid secara bersama-sama dalam jumlah yang banyak, keluar dari masjid juga demikian, maka akan nampak izzah, kemuliaan, kebesaran kaum muslimin. Nampak persatuan mereka di atas al-haq. Tidak ada kelihatan dari tanda-tanda perpecahan. Juga bisa menjadi sarana pendidikan, talim bagi orang-orang yang belum tahu solat, atau mungkin orang yang baru masuk Islam belum tahu solat. Maka dengan solat berjamaah ia bisa tahu gerakan-gerakan solat, mungkin dengan mengikuti imam atau melihat orang yang di sampingnya. Kalau dia solat sendiri, bagaimana ia bisa tahu akan tata cara solat. Juga di antara kalah pentingnya di antara hikmah adalah dapat membiasakan umat untuk bersatu dan tidak bercerai-berai. Sebagaimana tidak kebiasaan kita 5 kali dalam sehari berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, berdiri di belakang imam yang satu, mengikuti gerakan mereka, gerakan imam, tidak mendahuluinya. Ini adalah pendidikan untuk jiwa atau gambaran kecil akan persatuan umat di atas pemimpin mereka. Juga dapat melatih kedisiplinan jiwa, kedisiplinan individu, kedisiplinan diri. Sebab ya seorang makmum itu harus terbiasa mengikuti imam dengan teratur, tidak mendahului, tidak terlambat, tidak juga bahkan tidak menyamai. Maka hal ini melatih kedisiplinan. Juga di antara hikmah yang tak kalah pentingnya adalah menimbulkan rasa kesetaraan di hadapan Allah. Sebab dalam masjid itu orang yang kaya, orang yang miskin, semua sama. Semua sama. Semua duduk beribadah, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miskin, kaya, penguasa, rakyat, anak muda, orang tua, semua sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merapatkan sufufakum, agar hati-hati kaum muslimin itu tidak berselisih. Dan yang terakhir, namun tentu bukan sebagai pembatasan, masih banyak lagi di sana hikmah yang lain. Yang terakhir adalah dapat menjadi sebuah wadah atau sarana untuk kita saling peduli dan saling memperhatikan kondisi sesama. Misalnya ketika sholat berjamaah ada yang datang kemudian dengan pakaian yang lusuh, atau mungkin nampak padanya tanda-tanda kelemahan, baik itu karena kurangnya makanan atau sakit, maka ini bisa diketahui dari adanya sholat berjamaah. Kita bisa lihat keadaan kita. Ataupun mungkin ada yang tidak hadir sholat berjamaah, tentu akan ditanya, kemana fulan? Mungkin saja dia sakit. Dengan perantara sholat berjamaah ini kita tahu bahwa saudara kita sedang sakit, atau mungkin bahkan sedang lalai, sedang malas, yang dengannya kita bisa menasihati beliau. Itu diantara hikmah yang ingin kami sampaikan, yang kami nukil dari Syarh Al-Mumti'. Kami tidak mengambil semuanya karena mengingat terbatasnya waktu. Kemudian dari apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam bab ini dapat kita bagi menjadi beberapa poin.
agak banyak sebenarnya. Kita ambil sebagian saja untuk hari ini. Yang kami susun sekitar 19 poin. Tapi pembahasan-pembahasan ringkas insyaAllah. Yang pertama adalah tentang hukum solat berjamaah. Maka ucapan beliau, hiya min akadin sunan. Dia adalah sunan yang atau sunnah yang sangat ditekankan. Biasa kita dengar sebagai sunnah muakkadah. Di sana perlu diketahui bahwasanya yang pertama, tidak diperselisihkan, tidak ada perselisihan bahwa solat berjamaah tentu bagi laki-laki adalah perbuatan yang disyariatkan. Akan tetapi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama adalah tentang hukumnya. Apakah ia termasuk fardu ain atau fardu kifayah atau sunnah muakkadah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan beliau di sini serta sebagian dari ulama berpendapat bahwa hukum solat berjamaah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Namun sekali lagi ini adalah pendapat, pendapat yang beliau pilih. Akan tetapi ini adalah pendapat yang lemah, Adapun pendapat yang benarnya adalah tentang hukum solat berjamaah, yaitu fardu ain, wajib bagi setiap individu, wajib bagi setiap orang laki-laki muslim balik dan berakal serta tidak memiliki halangan, tidak memiliki udhur syar'i untuk melaksanakan solat wajib secara berjamaah. Ini pendapat yang benarnya, dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, juga Syekh bin Baz dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Dan tentunya hukum wajib ini dibangun di atas dalil-dalil, bahkan dari dalil Al-Quran, dari sunnah, dari ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 102 yang bercerita atau mengisahkan tentang solat khauf. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha kunta fihim fa'aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila engkau, wahai Nabi Muhammad, berada di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat, dan dalam keadaan takut diserang, ini salat khauf, dalam keadaan perang, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, itu salat wajib, maka hendaklah segolongan dari kalian berdiri salat bersamamu. Sisi pendalilannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat khauf, yaitu salat pada, ini akan ada babnya sendiri tentang tentang salat khauf nanti insyaallah, bahwa diperintahkan untuk salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat khauf. Maka hal ini menjadi dalil bahwa kalau salat berjamaah itu diwajibkan dalam keadaan takut, lalu bagaimana lagi dalam keadaan aman? Tentu ini lebih ditekankan lagi dan lebih utama lagi untuk dilaksanakan, untuk ditegakkan secara berjamaah. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Jelas sekali sisi pendalilannya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ruku' bersama orang-orang yang ruku', dan hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Nanti akan dipelajari di usul fikih insyaallah. Dan perintah pada ayat tersebut, warka'u ma'ar raki'in, agar ruku' bersama orang-orang yang ruku', mewajibkan akan
atau menunjukkan akan wajibnya salat berjamaah. Itu diantara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akan wajibnya salat berjamaah. Adapun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang biasa dan sering kita dengar insyaallah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, thumma amura rajulan fayusalli bin nas, thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh laqad hamamtu, sungguh saya pernah bertekad, berkeinginan kuat untuk salat itu ditegakkan. Kemudian saya memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia, maksudnya bukan beliau yang jadi imam. Lalu kata beliau, saya akan pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar menuju tempat tinggal orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Lalu saya akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendalilan yang sangat jelas dan tegas yang menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Ibnu Rajab juga punya Fathul Bari, dan yang masyhurnya Fathul Bari adalah milik Ibnu Hajar, namun Ibnu Rajab juga memiliki Fathul Bari dan sama ya, dia mensyarah Sahih Imam Bukhari. Ibnu Rajab dalam Fathul Bari berkata, hadis ini secara jelas menunjukkan akan wajibnya menghadiri sholat berjamaah di masjid dan memenuhi panggilan azan untuk sholat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya beliau pernah berniat, belum dilakukan ya. Jangan sampai dipahami bahwasanya Rasulullah pernah bakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Tidak dilakukan, tidak dilakukan. Kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa beliau pernah berniat untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Hukuman yang sekeras itu tidaklah diberlakukan kecuali karena meninggalkan sebuah kewajiban. Karena meninggalkan sebuah kewajiban. Ancaman akan hukuman itu tidaklah muncul, ancaman hukuman yang sekeras itu, kecuali karena meninggalkan sebuah kewajiban. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Namun di antara fikih hadis yang disebutkan tadi, sebagaimana sudah kami syaratkan, bahwa Rasulullah tidak membakar rumah tersebut. Beliau hanya bilang, saya pernah bertekad untuk membakar rumah orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Tapi beliau tidak melakukan hal tersebut. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa yang menghalangi hal tersebut adalah karena yang menyiksa dengan api itu hanyalah Rabbun Nar, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan akan wajibnya salat berjamaah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, juga hadis yang insyaallah sering kita dengarkan dalam pembahasan ini, bahwa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yakuduni ilal masjid. Saya tidak punya orang yang bisa menuntun saya untuk
menuntunku ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisa lahu fayusalli fi baitihi. Kemudian si lelaki tunanetra ini dia meminta kepada Rasulullah keringanan agar ia salat di rumahnya saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan, membolehkan hal tersebut. Akan tetapi tatkala falamma walla da'ahu, akan tetapi tatkala wanita ini berbalik ingin pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memanggilnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, hal tasma'un nida'a bis-shalah? Apakah engkau mendengar azan dikumandangkan, azan untuk solat itu dikumandangkan? Qala na'am. Orang buta tadi berkata, iya saya mendengar azan. Qala fa'ajib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu penuhi panggilan itu, penuhi azan. Jawab azan itu, yaitu dengan mendatangi masjid untuk menegakkan solat berjamaah. Bayangkan orang buta saja tetap diperintah untuk memenuhi panggilan azan ke masjid-masjid. Menunjukkan bahwa hukum solat berjamaah itu adalah wajib bagi tiap individu. Fardu ain, bukan sunnah, bukan sunnah. Dan kalau juga fardu kifayah, maka ia akan tetap diberi uzur untuk tetap solat di rumahnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan untuk memenuhi panggilan azan. Itu dari dua hadis. Kemudian dari ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata yang artinya, barang siapa yang senang untuk berjumpa kepada atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga salat ini, yaitu salat 5 waktu. Menjaga di mana? Di tempat azan dikumandangkan, yaitu di masjid, Karena Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian akan hal tersebut. Dan sesungguhnya adalah salat berjamaah adalah di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian solat di rumah kalian sebagaimana orang yang meninggalkan solat berjamaah dan solat di rumahnya, maka tentu kalian akan meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi kalian. Dan apabila, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, walau taraktum sunnata nabiyyikum ladhalaltum. Apabila kalian meninggalkan sunnah atau perbuatan dari Nabi kalian, maka tentu kalian akan sesat. Dan tidak ada seseorang lelaki berwudu, kemudian ia menyempurnakan wudunya lalu berjalan menuju masjid, kecuali Allah akan tuliskan baginya 1 pahala dari setiap langkah kaki yang ia ayunkan menuju masjid. Dan Allah akan juga mengangkat derajatnya, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Dan juga dari tiap langkah kaki yang diayunkan ke masjid itu akan dihapuskan 1 kesalahan. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh saya telah melihat para sahabat dan orang yang berada di zaman itu, tidak, karena tidak semua sahabat ya, ada munafik pada saat itu. Mereka, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah illa munafik, kecuali orang munafik ma'lumun nifaq, yang jelas akan kemunafikannya. Walaqad kana rajul yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fis shaff. Subhanallah. Dan sungguh, kata beliau, dahulu ada di antara seorang sahabat yang dia tidak mampu sebenarnya berjalan, tapi dipapah. Dipapah. Apa ya dipapah? Apa namanya? Tuntunnya atau di apa? Dipapah oleh dua orang, maksudnya di kiri dan kanannya, hingga dibantu untuk berjalan menuju masjid, hingga ia berdiri menegakkan sholat berjamaah di masjid. Dan athar ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih dalam Majmu' Fatawa beliau. Beliau berkata bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwa tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang nyata akan kemunafikannya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini menjadi dalil bahwa kewajiban sholat berjamaah itu telah tetap dari dulu di sisi kaum mukminin, di sisi kaum muslimin. Mereka tidak mungkin tahu akan hal tersebut kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah dimaklumi, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa setiap perkara, setiap hal yang tidak ditinggalkan kecuali oleh orang munafik, maka perkara itu hukumnya wajib bagi setiap individu. Wajib bagi setiap individu. Jadi kalau ada sebuah perbuatan yang kalau dia tinggalkan perbuatan itu, maka ia menjadi orang munafik, maka perbuatan itu hukumnya adalah wajib ain. Maka kita katakan dengan hadis-hadis yang kita sebutkan, dari ayat, dari hadis, dari athar sahabat, melandaskan dalil-dalil tersebut beserta penjelasan dari ulama, dapat dipahami darinya bahwa hukum sholat berjamaah adalah wajib bagi setiap individu, kecuali ada yang beruzur ya, memang tidak bisa atau tidak mampu untuk sampai ke situ. Adapun pengkhususan orang yang buta tadi, ini karena datang dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Masa yang dibahas cuma ihya min akadis sunan? Insyaallah ya. Padahal ini sudah diringkas. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang ya. Sampai sudah capek. Cuma juga kadang kita jelaskan tidak masuk. Apa-apa. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Intinya adalah memang ada perselisihan pendapat, namun yang benarnya adalah hukum dari sholat berjamaah itu fardu ain. Dan sebenarnya masih banyak pembahasan, butuh kita jelaskan juga bagaimana, apa dalil mereka yang mengatakan sunnah muakkadah, apa dalil mereka yang mengatakan sunnah fardu kifayah, dan bagaimana membantah dalil yang mereka bawa. Tapi namun mengingat kita berada di fikih dasar, maka kita sampaikan apa yang kuatnya sadar dan yang sesuai dengan
makomnya. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.